Di suatu malam yang gelap dan mendung, seorang wanita berjalan tergesa-gesa menyusuri hutan lebat di tepi sungai. Ia membawa sebuah bundelan kain lusuh yang berisi bayi laki-laki kecil. Tangisan lirih bayi itu terdengar nyaris tenggelam oleh suara gemuruh air sungai yang mengalir deras. Wanita itu berhenti di dekat tebing batu yang tinggi. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia menggigit bibir, menahan perasaannya. "Maafkan ibu, nak, ibu tak bisa merawatmu," bisiknya dengan suara gemetar. Dengan tangan yang gemetar, ia meletakkan bayi itu di atas tanah berumput dekat pinggir jurang dan melangkah mundur sebelum berlari pergi tanpa menoleh ke belakang. Bayi itu menangis lebih kencang, tubuhnya yang mungil menggeliat tanpa daya. Angin malam bertiup kencang, membuat udara semakin dingin. Seekor burung hantu yang bertengger di dahan tua menatap bayi itu dengan mata bulatnya yang tajam. Dari balik semak-semak, mata lain yang lebih besar mengintai. Tiba-tiba, ranting-ranting kering berderak ketika sesuatu yang besar bergerak mendekat. Di bawah sinar rembulan yang samar-samar menembus dedaunan, muncul sesosok makhluk besar berbulu keemasan. Itu adalah seekor kucing raksasa. Tubuhnya sebesar harimau dewasa, tetapi bulunya lebih halus dan ekornya panjang menjuntai seperti surai singa. Kedua matanya yang tajam berkilau seperti matahari senja, penuh kebijaksanaan dan kehangatan. Raja kucing itu mendekat perlahan. Kumis panjangnya berkibar tertiup angin. Ia mengendus tubuh kecil yang tergeletak di tanah, lalu menjilat pipi bayi itu dengan lembut. Tangisan si bayi mereda, seolah merasa hangat dan aman, bayi itu tertidur dalam dekapannya. Sejak malam itu, bayi itu menjadi bagian dari hutan. Sang raja kucing merawatnya seperti anaknya sendiri. Ia memberi bayi itu susu dari tumbuhan merambat yang mengeluarkan cairan manis. Saat bayi itu tumbuh menjadi anak kecil, ia mulai belajar berburu ikan di sungai, memanjat pohon, dan melompat dari batu ke batu dengan lincah, mengikuti gerakan sang raja kucing. Mereka hidup bersama dalam keharmonisan. Sang anak menamai raja kucing itu, Surya, karena bulunya yang keemasan bercahaya seperti matahari pagi. Sementara itu, sang raja kucing menamai anak itu, Bayu, karena ia lincah seperti angin yang berlari di antara pepohonan. Jurang batu dan bahaya yang mengintai. Suatu hari, saat matahari hampir tenggelam, Bayu mengejar seekor kupu-kupu biru yang berkilauan di udara. Kupu-kupu itu melayang semakin tinggi, hingga mendekati tepi jurang berbatu yang curam. Surya, yang sedang beristirahat di bawah pohon, membuka matanya. Ia melihat Bayu berlari mendekati tebing dengan langkah ringan. Mata Surya membelalak. "Bayu, hati-hati!" Tapi terlambat. Bayu terpeleset di tepi jurang. Ia berteriak saat tubuhnya terayun ke udara, hampir jatuh ke dalam jurang yang dalam dan penuh bebatuan tajam. Secepat kilat, Surya melompat. Cakar-cakarnya yang kuat mencengkeram batu, dan dengan satu gerakan cepat, ia menerkam tubuh Bayu sebelum anak itu jatuh lebih jauh. Dengan sekuat tenaga, Surya menarik Bayu kembali ke daratan. Bayu terengah-engah di atas punggung Surya. Ia memeluk bulu lebat sahabatnya itu, gemetar ketakutan. "Jangan bermain terlalu dekat dengan jurang, Bayu," kata Surya dengan suara lembut namun tegas. "Hutan ini berbahaya, dan aku tak ingin kehilanganmu." Bayu mengangguk pelan, menyadari betapa beruntungnya ia memiliki sahabat seperti Surya. Ancaman dari manusia. Beberapa tahun berlalu, Bayu tumbuh menjadi anak laki-laki yang kuat dan cekatan. Ia bisa berlari secepat kijang dan memanjat pohon setinggi monyet. Namun, suatu hari, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bayu dan Surya mendengar suara gaduh di dalam hutan. Rombongan manusia dengan pakaian berburu memasuki wilayah mereka. Mereka membawa tombak dan jaring besar. "Itu kucing raksasa yang langka," seru salah satu pemburu. "Kita bisa menjualnya dengan harga mahal." Surya menggeram, bulunya berdiri tegak. Ia tahu manusia sering kali serakah dan tidak peduli dengan kehidupan makhluk lain. Tanpa ragu, para pemburu itu melemparkan jaring besar ke arah Surya. "Tidak!" teriak Bayu. Ia melompat dan menarik jaring itu, mencoba melindungi sahabatnya. Namun, seorang pemburu mendorong Bayu hingga terjatuh. "Jangan ikut campur, bocah liar!" Surya mengaum keras, suara gemuruhnya menggema di seluruh hutan. Dengan kekuatan luar biasa, ia mencakar jaring itu hingga robek. Dengan satu lompatan besar, ia menerjang para pemburu, membuat mereka lari ketakutan. Bayu berlari ke sisi Surya, memeluk lehernya erat. "Kita harus pergi dari sini, Surya." Sang raja kucing mengangguk. Bersama-sama, mereka meninggalkan tempat itu dan bersembunyi di bagian hutan yang lebih dalam, jauh dari jangkauan manusia. Waktu terus berlalu. Bayu semakin dewasa, dan Surya semakin bijaksana. "Bayu," kata Surya suatu hari, "hutan ini adalah rumah kita, tetapi dunia di luar sana juga bagian dari hidupmu. Suatu saat nanti,
kau harus menemukan jalanmu sendiri. Bayu terdiam. Ia tahu Surya benar. Ia tak bisa selamanya hidup tersembunyi di hutan. Akhirnya, saat fajar menyingsing, Bayu berpamitan. Ia berjanji akan selalu menjaga hutan ini, menjaga warisan Surya. Surya berdiri di puncak bukit, mengawasi Bayu yang melangkah pergi, menuju dunia manusia. Namun, di dalam hatinya, ia tahu persahabatan mereka akan abadi, seperti sinar matahari yang selalu menyinari hutan tempat mereka tumbuh bersama.